Nama saya Firlun dari kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mereview sebuah perusahaan Zoom yang memanfaatkan komputasi awan atau cloud computing cloud. Yang pertama kita akan membahas tentang profil sebuah perusahaan tersebut. Di sini perusahaan Zoom adalah perusahaan teknologi komunikasi dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di San Jose, California. Karena perusahaan ini menyediakan layanan perangkat video telepon dan obrolan daring berbasis P2P komputasi awan yang digunakan untuk telekonferensi, bekerja jarak jauh, belajar jarak jauh, dan berhubungan sosial. Oke, layanan ini memberikan gratis untuk pertemuan konferensi hingga 100 pengguna dengan dibatasi waktu penggunaan hingga 40 menit. Itu secara gratis. Jika ingin memperpanjang waktu pertemuan, maka kita akan berlangganan dengan harga sekitar $15 sampai $20 per bulan. Ya, Zoom ini baru untuk bisnis dan rentang ya 50 sampai 100 per bulan dengan fitur yang lebih diperkaya seperti layanan Zoom Rooms. Oke. Zoom ini didirikan oleh insinyur dan mantan eksekutif perusahaan Cisco Webs Eric Yuan pada tahun 2011, meluncurkan layanan pada tahun 2013, pendapatan Zoom yang terus meningkat bersamaan dengan peningkat jumlah pengguna, menjadikan perusahaan ini mencapai perusahaan unicorn pada tahun 2017. Oke, jadi inilah sedikit profil tentang perusahaan Zoom yang pada saat pandemi begini sangat cocok untuk kita gunakan dan semakin meningkat. Ya, kualitasnya pasti terjamin dan keamanannya sudah semakin meningkat, dan kita akan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan di sini juga ada produk-produk yang digunakan dalam aplikasi Zoom. Di sini ada Skip for Business. Di sini ini business merupakan produk yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara, konferensi, call, dan berbagai pesan dan dokumen khusus diperuntukkan berbagai perusahaan. Oke, dan yang kedua, di sini dan ini juga pasti ada berlangganan dan memakai fiturnya sebesar dan dibayar untuk berlangganan kepada perusahaan Zoom, dan mereka harus berbayar. Dan yang kedua adalah Google Hangout Meet. Untuk memakai aplikasi milik Google ini kita harus terlebih dahulu berlangganan ke suite dengan harga mulai paket termurah $65.000 per bulan. Oke, dan di sini ada 5 produk yang digunakan untuk diperjualbelikan dalam aplikasi Zoom ini. Dan yang kelima ini dan produk kerja milik Microsoft ini membantu tim dan bekerja dengan Word, PowerPoint, produk Microsoft lainnya bersama sehingga bekerja menjadi lebih mudah diselesaikan. Untuk maksimalkan fitur tersebut dan bayar paket berlangganan Office 365 Pro Plus dengan harga $187.000 per bulan. Oke, inilah produk-produk yang digunakan dalam aplikasi Zoom. Oke, di sini adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi Zoom. Kelebihan aplikasi Zoom Cloud Meeting adalah untuk kapasitas ruang sangat besar. Aplikasi pertemuan virtual tentu harus bisa menampung banyak orang di situ dan harus bergabung dalam sebuah meeting dan peserta yang cukup banyak dalam itu, maka dia kapasitasnya harus bagus dan ruang pasti besar. Dan yang kedua, kualitas video dan suara terbaik. Suara pertemuan lain tentu akan menjadi sangat buruk jika kualitas suara dan resolusi video dan ditampilkan
bukan yang terbaik. Oleh karena itu maka perusahaan Zoom menampilkan suara dan video yang sangat baik, mendukung presentasi. Oke, lakukan presentasi seperti seorang untuk menjelaskan dan menampilkan hasil presentasi dalam sebuah materi, bagaimana dia menjelaskan dan memahami isi sebuah materi secara lebih dalam di dalam aplikasi Zoom Code Meeting dan bisa mempresentasikan file materi kepada partisipan lainnya. Oke, dan ke 5 fitur on off video. Jika dalam sebuah meeting Anda tidak lagi membutuhkan wajah dan suara, Anda bisa menonaktif suara dan wajah. Jika Anda membutuhkan wajah, maka diaktifkan, atau untuk menjawab pertanyaan, maka Anda diperbolehkan untuk mengaktifkan suara. Oke. Dan yang keenam, tersedia berbagai macam perangkat. Di situ kita bisa menggunakan handphone dan bisa menggunakan HP Android, iPhone, dan maupun laptop, komputer, PC, apa segala macam kita bisa gunakan. Saya menggunakan Zoom dan ternyata itu mempunyai kekurangan berbahaya bagi pengguna. Kira-kira apa saja kekurangan yang ada dalam aplikasi Zoom? Oke, yang pertama, kekurangan dalam aplikasi Zoom adalah tidak tersedia bahasa Indonesia. Oke, di dalam pengaturan Zoom-nya tidak ada bahasa Indonesia, di situ hanya bahasa Inggris. Makanya itu adalah salah satu kelemahannya. Dan yang kedua adalah sangat boros kota. Dan menampilkan video akan lebih banyak mengurus kota. Begitu pun Zoom Meeting, jangan heran jika nanti paketnya internet Anda ini akan berkurang jika Anda sudah melakukan Zoom Meeting. Dan kurang aman, untuk yang ketiga kurang aman, aplikasi Zoom mengalami meeting yang menjadi pusat perhatian dikarenakan bocornya data-data menggunakan ke publik, bukannya menyimpan rapat atau detail pribadi penggunanya. Aplikasi ini menyebarkan luas data sensitif seperti wajah, lokasi penggunaan, hingga jam login pengguna. Tak hanya itu saja, Zoom juga disinyalir itu juga dapat dengan mudah diakses oleh orang hacker dengan bantuan software tertentu. Tentunya itu menjadi sebuah kekurangan terbesar Zoom Cloud Meeting. Banyak pengguna yang mulai meninggalkan karena kekurangan ini. Demikian informasi mengenai kelebihan dan kekurangan Zoom, dan kita akan membahas untuk yang selanjutnya. Dan yang terakhir di sini cara gunakannya atau cara menginstalnya atau cara kita mendapatkan aplikasi tersebut. Di sini kita bisa cari Google Play atau di Play Store. Di sini kita klik Zoom, aplikasi Zoom, dan kita bisa lihat di sini kita. Ini fitur-fiturnya. Bangun Zoom, kita akan mengetik Zoom Cloud Meeting, entah itu browser atau toko aplikasi. Kita punya langsung aplikasi Zoom, kemudian kita pilih untuk gabung rapat, masuk ke sesi meeting dengan menggunakan tautan yang telah diberikan, lalu isi nomor ruangan virtual dan password yang telah dikirim sebelumnya. Oke, di sini juga banyak fitur. Ini dari sini adalah fitur Zoom Meeting dan Zoom Room. Karena Zoom Room adalah dua istilah umum yang bakal sering kamu dengar, yakni Zoom Meeting dan Zoom Room. Perubahan Zoom Meeting dan Room adalah Zoom Meeting menggunakan aplikasi Zoom, kamu bisa bergabung dengan Zoom Room merupakan solusi WordPress yang bila perusahaan kamu dengan Zoom Room. Biasanya ada satu ruangan khusus yang dibekali dengan solusi tersebut. Solusi tersebut biasanya merupakan hardware dan software untuk konferensi video, atau hanya software saja yang bukan biaya berlangganan tambahan atau itu. Misalkan kita buat kelas khusus atau untuk lebih banyak, kita akan berlangganan di fitur Zoom Room. Oke, mungkin ini sebuah
review dari saya atau analisa tentang aplikasi Zoom dari perusahaan Zoom. Oke, jika masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.